TV, terdepan dan terpercaya. Lagi Bang? Enggak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka Bapak Dewan Sadayana Kusim Kuring Hormat beserta jajaranana, ka tim SNM, Ketua BNM. Nah, saya sebagai masyarakat lah, atas nama masyarakat yang seringkali turun ke lapangan, terkadang merasa heran gitu Pak Dewannya. Pasangan yang masih bagus itu bisa dijalankan suatu kegiatan, tapi pasangan yang belum sama sekali dipasang, masih kulturnya tanah, itu malah diabaikan. Nah, ini juga mungkin harus ditinjau ulang. Jadi jangan sampai pasangan-pasangan yang sudah ada pasangan, udah ada bangunan, tahun depannya atau tahun kemudiannya dipasang lagi, tapi sementara saluran air atau irigasi yang sifatnya masih berbentuk tanah kok diabaikan begitu saja gitu kan. Dan kami juga sering melihat dengan adanya pembangunan jalan yang tidak dilengkapi dengan saluran air, dan itu juga mau dipertimbangkan. Mungkin kami tidak banyak, hanya sebatas itu aja. Kalau urusan teknis itu kan urusan dinas mungkin ya. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tiga yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengikuti acara Auden ini. Saya hanya akan membahas tentang ada beberapa persoalan terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka, yang mungkin persoalan ini berulang kali sering terjadi. Yang pertama mengenai masalah mutu kualitas. Pekerjaan yang dikerjakan baik oleh rekan ataupun oleh swasta ini masih banyak yang tidak memperhatikan kualitas. Hal ini sangat merugikan kita semua. Selain menghamburkan anggaran, juga kami selaku warga masyarakat yang merupakan penerima manfaat ini juga dirugikan. Jika faktor-faktor yang mengakibatkan kerusakan pada pembangunan yang salah satunya yang telah tadi Bapak sampaikan, adanya galian C dan sebagainya, artinya pihak dinas ini tidak peka terhadap perencanaan di dalam pembangunan. Semestinya kalau emang di situ adalah tempat untuk adanya galian C, semestinya kan bobot ininya harus dibedakan, karena jalan itu mungkin berbeda-beda Pak. Terus yang kedua mengenai masalah persoalan tidak jelasnya pemberian sanksi terhadap pengusaha nakal. Ketika terjadi pengurangan kualitas dan kuantitas sehingga terdapat temuan BPK adanya kerugian, semestinya pihak, Karena saya terus terang saja, karena kami melaksanakan kerjaan yang ilegal tanpa izin. Kalau tadinya punya izin Pak, maka saya berbalik Pak terkait masalah jalan, ya, terkait masalah galian Pak. Kalaupun memang masalah akan berbalik berdampak pada penambang itu sendiri yang harus membangun. Kalau saya demikian, asalkan jalan yang lainnya bagus, tidak terkena galian C-nya gitu. Nah itu. Tapi sampai sejauh mana dinas ingin melaksanakan itu? Terkait tadi yang penting akhirnya saya pun juga sesuai juga dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kita. Berapa budget bagus enggak, tapi toh benar 1, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sudah hancur lagi.
Padahal dalam tahap pemeliharaan. Oke lah, kalau dalam tahap pemeliharaan, kalau sudah lewat, habis 6 bulan, hancur jalan, ya nggak tanggung jawab. Apakah itu Majalengka kan gitu kan? Ya, saya suka membandingkan dengan kabupaten lain lah. Makanya saya menilai jalan itu 3 faktor. Pertama tadi konstruksi jalan, tekstur tanah, pekerjaan utamanya, dan tonase Pak. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mungkin teman-teman akan menanggapi terkait masalah apa tadi yang diaudiensikan oleh teman-teman LSM dan Mangga, siapa juga Pak Haji Rasul Mangga. Terima kasih. Saya pertama mengapa bahwa jalan ini selalu hancur. Saya tidak segan-segan Pak memberikan kritisi terkait perencanaan dan pengawasan. Namanya struktur jalan itu tidak semuanya bersama, pasti beda. Saya tanyakan apa sih fungsi dari perencanaan ini? Jangan kita bicara dari volumenya, Pak. Kalau misalnya kita melaksanakan proyek 200 meter atau 200 juta, itu hanya cuma dengan holding, Pak. Sedang struktur jalan tidak memungkinkan untuk di holding. Saya sampai pernah mencontohkan Pak, di desa kami di antara Pangkalan Parisumber, di sana ada dibangun oleh BUMN pakai rigid, Pak. Alhamdulillah sekarang masih butuh, Pak. Sedangkan yang sepotongan kesininya itu pakai hotel, Pak. Boro-boro mau 2 tahun atau 3 tahun, Pak. Kadang-kadang 6 bulan sudah rusak. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak tadi. Saya sudah mendorong kemarin juga saya waktu RDP dengan Brigadir saya perangkan kalau misalnya anggarannya 200 juta misalnya itu adalah struktur tanahnya itu tidak mungkin kalau diwarning udah diterima dapat berapa meter aja gitu biar kita seolah kita bicara tentang kualitas dalam struktur tanahnya itu walaupun misalnya itu mau di holding itu dengan katakan 5 cm pun biar tahu lah masyarakat biar tahu bahwa perwakilan dari masyarakat juga saya juga perwakilan dari masyarakat ini yang terjadi mungkin atau mungkin sekarang memotongnya itu dulu coba lihat sekarang saya tiap hari pulang balik saya udah bakal lebih ke saya insya Allah dari saya Pak, dari dinas Pak dan semua saksi tahu lah yang ada waktu itu dengan dinas pendidikan seperti ini Pak sebenarnya saya harus meningkatkan kualitas pengawasan kami sebagai anggota dewan di sana ada fungsi pengawasan dan kami hanya cuma bisa sampai memberikan nota komisi sampai situ Pak. Nggak mungkin kalau misalnya anggota dewan itu akan melaporkan apa ke APH nggak mungkin Pak. Dan saya bukan mitra kami di situ. Mungkin ya kalau misalnya hal itu terjadi ya mungkin Pak silakan. Ya. Dan itu. Dan saya terima kasih Pak. Kami minta data dari Bapak mana yang kira-kira kurang pas tolong sampaikan kami akan siap dan saya akan memberikan nota komisi ya termasuk saya waktu di Sidawan itu pun kita mengajukan nota komisi ya Pak oke ya betul Pak saya itu biasanya nota komisi kami hanya cuma artinya puncak kami maksudnya kekecewaan kami di komisi itu adalah nota komisi itu maka saya terima kasih Pak tolong semua apapun yang ada penemuan dari masyarakat tolong sampaikan ke kami boleh Pak kami akan sidang boleh perlu sidang bareng-bareng ayo
bukan niat Pak, saya pernah Pak jalan 3 kilometer Pak untuk pengawasan gunung Pak, saya sampai tembok Pak saya. Benar Pak, saya sampai dijemput sama Ramdan untuk pulang kembali karena sudah tidak kuat Pak kaki saya. Betul, hanya cuma ingin pengawasan Pak di sana, dikasih. Tahu dulu Pak, saya desanya desa apa? Cengang. Desa Cengang Pak, jalannya gini. Nah, iya betul. Temuan dia. Saya yang ke sana. Iya, saya itu kesana juga dari Komisi 3 itu Pak. Sampai saya bawa liwat sendiri Pak. Jauhnya minta ampun ya Pak. Iya itu. Ini Pak, jadi insya Allah Pak, kalau memang sudah ada pertemuan, silakan sampaikan Karena jauh di sana ke kami Pak. Saya akan siap bareng-bareng. Dan saya sudah diperbolehkan, saya akan menghadirkan inspektorat. Dari inspektorat kemarin waktu kita ada ekspos masalah BPK, nanti hitungan inspektorat kalau memang itu pekerjaan itu 80% akan diberi 80% Pak. Kalau bisa penghitungan inspektorat 70% dibayarnya 70%. Saya desa, kabupaten, provinsi itu untuk tahun 25. Nah, kalau ini mas sekarang kita diskusi gambarannya aja Pak, gambaran bahwa tahun yang lalu itu tidak bagus dan kita juga Dewan sedang membuat pembelajaran, pengkajian tentang mana yang tidak bagus. Sudah ada di kita Pak, sudah ada di kita Pak. Dan Bapak itu termasuk adalah barisan kita Pak, karena kita adalah dari masyarakat. Sering Dewan itu berbicara, kamu berbicara atas nama siapa selain walaupun kita punya catatan bagus. Kamu tadi omongan tadi bener Pak ya? Awas ada Pak, atas nama masyarakat. Oh ya. Itu begini Pak, mungkin saya jawab. Kalau misalnya takut pada yang lain, pada saya gitu aja. Nanti kepada bangga, kita itu di sini itu bangga semua. 2, 3, 4, 5 semua. Bangga semua ini, ya. Itu aja Pak Rona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya. Assalamualaikum. Kami anggota Komisi 3 Pak. Sidak itu hasil dari informasi media Pak. Salah satunya CNN. Kami gercep juga Pak. Dari media dulu. Alhamdulillah ini juga kita menjadi ikut andil juga dalam serta media. Harapan saya juga Pak, kita sama-sama Pak duduk di sini Pak, mengawal. Kebetulan kita juga mengusung yang kemarin kita menghantar ke KPU, saya sebagai pribadi dan teman-teman lainnya. Ya saya ingin berharap ini langsung saya ini bisa terrealisasi. Kedepannya kita pikirkan lagi Pak, periode ke depan. Pada segitu. Ya artinya. Tapi bukan satu periode, maksudnya bukan satu periode. Para suka, periode berikutnya kita pikirkan lagi. Jadi bukan satu periode, bukan. Bukan 2 periode. Jadi artinya bahwa dengan segala betul apa yang dikatakan perencanaan ini belum maksimal Pak. Terus terang Pak. Karena sistemnya yang memang sistemnya tadi satu paket di angka 200 Pak. Jalan anggarannya jaraknya sekian segitu, tetapi anggaran angka 200 di tahun 2025 anggapnya Pak. 2005. 400 Pak, saya bagi-bagi. Nah, tinggal sekarang saya menekankan, kemarin sudah kita berbicara dengan Dinas Pendidikan, dengan pihak PUTR, bisa nggak Bupati untuk menjadi Pergub yang apa yang yang diperpreskan oleh Presiden pasal 46 dan 46A bahwa itu 400. Kalau kita mau mengejar mutu, kalau kita mau menjual banyaknya proyek bagi-bagi, ya itu mohon maaf, kita sebagai pengawas, mohon maaf kita juga hanya sebagai pengawas saja, ya tidak akan maksimal Pak.
Nah artinya bahwa saya juga terima kasih apa yang tadi disampaikan. Saya hanya memperkuat saja Pak, jangan bosan-bosan untuk beraudiensi dengan kami Pak, biar kita juga kelihatan lah kerjanya Pak. Saya sih ya ambil singkatnya aja, bahwa apa yang disampaikan dari keluarga saya ya Abah beserta Bang Dadang, intinya satu frekuensi Pak, satu frekuensi dengan kami, bahwa pengawasan ya akan lebih ditingkatkan dan akan lebih ditegaskan, dan kedatangan keluarga Abah ini akan menambahkan lebih tegas lagi kami ke depan, akan menjadi dasar alasan kami kenapa ke depan nanti kami akan lebih tegas ya, karena tadi berkaca kepada evaluasi tahun kemarin. Nah karena memang ini langkung saya baru berapa hari, 100 hari lebih, maka evaluasi di tahun ini kami akan dipertegas lagi Pak. Nah dengan kedatangan dan dasar dari dapatkan temuan kan kelebihan bayar. Nah cuma permasalahannya ini kan BPK uji petik ya, mungkin hanya 10% yang diperiksa BPK itu kan uji petik. Tidak semua. Jadi jangan sampai kalau saya kena siang gitu kan, padahal ada yang lebih parah, dia nggak kena temuan. Nah disinilah mungkin peran kita ya, peran bapak-bapak gitu kan, ini untuk mengevaluasi permasalahan ini. Dan konyolnya juga gitu kan gini, mungkin laporan LHP yang sekarang maupun yang lalu itu temuan tuh banyak di pekerjaan daging lah, misalnya jalan, irigasi, tapi di bangunan gitu kan yang dikatakan yang pekerjaan tulang temuan tuh kecil. Yang berjalan itu kelebihan banyak Pak yang dilakukan tuh. Ini kembali lagi kepada Pemda Pak. Pemda yang akan bertanggung jawab atas tadi kelebihan yang memang harus dikembalikan kepada ini. Kata BPK Pak, baik maupun dari pusat juga, ini tidak bisa dihapus Pak. Perusahaan-perusahaan yang menjadi temuan itu Pak, menjadi rekomendasi temuan itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun Pak. Dan hutang pun itu sama Pak, tidak akan pernah dilupakan. Dari yang tahun 2023, 2024, mungkin tambah lagi di 2025, apakah akan selalu begitu Pak Pemda? Nah, sekarang anggota Dewan Komisi 3 khususnya, begitupun Banggar, akan sangat mengawasi Pak terhadap itu. Jangan sampai ini terulang dan terulang lagi. Apalagi komitmen Bupati yang menyatakan bahwa tidak akan memakai perusahaan yang katakan tadi ada temuan atau rekomendasi dari BPK. Acuannya dari BPK, bukan kita Pak. Tapi sudah mengatakan Pak, mungkin ini ada terobosan baru. Dulu itu namanya PHO itu hanya cuma dilaksanakan oleh seksi atau oleh dinas. bukan kepala dinas, Kepala seksi lah, kepala seksi ya, BPK. bukan kepala seksi aja, bukan kabit-kabit aja. Maka saya sekarang itu mendorong Pak, nanti di PHO itu kita disertakan Pak dengan inspektorat. Artinya apa yang dikatakan oleh Bapak memang betul Pak, nama BPK tidak mungkin semua itu diperiksa. Artinya kalau misalnya inspektorat itu jalan, otomatis Pak semua itu terperiksa. Tinggal bagaimana kejujuran dari inspektorat itu Pak. Sekalian utamanya dari SNM dan LSM yang lainnya, Bapak Ibu Komisi 3 hadirannya, terima kasih. Utamanya ini masyarakat Majalengka, SNM dan LSM mengingatkan kita supaya lebih giat lagi bekerja, utamanya dalam tahap pengawasan. Dan mudah-mudahan kita dengan lembaga yang ada di Kabupaten Majalengka bisa bekerja sama, tidak saling memojokkan kan gitu kan. Kita kerjasama untuk Majalengka lebih baik, langsung saya kan itu. Intinya itu kan, kita sepakat terkait masalah itu karena kita sudah bosan dikibulin terus oleh pihak-pihak pengusaha, dan kita ke depan
fokus utamanya Komisi 3 terkait masalah infrastruktur. Kita sudah bersepakat antar pimpinan dan anggota kita akan kerja keras terkait masalah itu. Itu terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Hadirin sekalian. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dan keterbatasan saya. Kurang dan lebihnya kita ucapkan terima kasih. Diakhiri bila satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.